Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini bahasan seperti biasa, market update ya, saham-saham pantauan untuk besok. Baik, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Baik, kita akan mulai dulu dari ISG ya teman-teman. Seperti ini adalah kondisinya dari ISG. Di mana boleh dibilang rentang geraknya masih sama, high-nya hari ini 7250-an, low-nya di sekitar 7193, rentang gerak ISG-nya sama, close-nya juga sama, tidak ada perubahan dengan kemarin, sehingga resisten juga sama di 7222, support candle-nya di 7190, dan support berikutnya ada di 7150-an ya. Di sekitar 7136, dan kemudian 38 retracement-nya support kedua Fibonacci di 7112. Pergerakannya tetap untuk ISG hari ini. ISG bergerak tetap. Ini adalah saham-saham yang menggerakkan indeks ya. Kita akan lihat BCA, BRI masih hijau ya, BMRI udah merah. BNI juga udah merah ya. Hari ini yang mendorong indeks ada BCA, BRI ya, kemudian AMMN, TPIA sedikit, Telkom 2%. Yang memberatkan ISG ada Brand turun 2%, BMRI, kemudian ada AMS, PSMM, ICBP ya, seperti itu. Baik, kita lihat dulu untuk kondisi regional teman-teman. Seperti ini tadi malam Amerika minus 0,8, minus 2,2 dan 1,61. Eropanya masih minus, Asianya masih mix. Jadi memang kondisi marketnya ya kurang bagus lah. Oke, baik, kita lihat dulu untuk harga komoditas sekilas ya. Harga komoditas sekilas sepertinya juga tidak ada perubahan. Minyak masih sama, mengalami retracement ya. Natural gasnya masih koreksi, mencoba rebound. Coal-nya juga masih sama, harganya cenderung turun. Emasnya juga masih di 2030-an per troy ounce. CPO juga terkoreksi. Timah mulai ada rebound dari retracement ya. Kemudian untuk nikelnya juga masih terkoreksi. Nah, berita hari ini teman-teman, tanggal 1 Februari adalah pengumuman tingkat inflasi di negara kita ya. Di mana inflasi tahunan realisasinya 2,57, kesepakatan 2,55 ya, perkiraannya 2,7. Jadi kalau dilihat dari sebelumnya ini mengalami penurunan, kalau dari kesepakatannya udah tetap udah sama aja. Kalau dari perkiraannya adalah turun ya. Sedangkan untuk tingkat inflasi year on year dari 1,8 turun ke 1,6 ya, ini juga lebih rendah dari kesepakatan dan perkiraan. Sedangkan untuk tingkat inflasi bulanan ini mengalami penurunan ya, bulan lalu 0,41, sekarang 0,04, juga mengalami penurunan dibanding kesepakatan dan perkiraan. Jadi ya memang sepertinya inline dengan seperti yang sudah sering dibahas di berita ya, bahwa kemungkinan inflasi ini sudah mulai melandai seperti itu ya. The next-nya berarti suku bunga kemungkinan tetap ya, minimal tetap. Kalau turun mungkin belum ya. Tapi kalau naik sepertinya tidak ya. Ya tinggal kita lihat aja sektor-sektor yang terkait bunga, yaitu ada perbankan ya, pembiayaan, kredit, alat berat, konstruksi. Itu sektor yang akan mendapatkan angin segarnya ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang bahasan kita langsung ke terkait saham ya. Walaupun mungkin sepertinya hari ini juga nggak banyak yang menarik, tapi nggak apa-apa, akan saya bahaskan saham-sahamnya ya teman-teman. Baik, pertama kita lihat dulu Telkom ya. Telkom ini memang Telkom pergerakannya agak slow ya. Ini ada percobaan untuk testing resistan
di sekitar 4050-an ya, 4050-an. Telkom ini memang cukup mampu bertahan di atas 3950, di mana 3950 ini adalah 50 retracement ya. Yang harus diperhatikan sekitar 4050 sampai 4100-an lah di atas itu. Kita lihat dulu untuk kondisi ini. Telkomnya asingnya masuk terus ya teman-teman. Asingnya masuk terus masih. Dan hari ini mencoba naik resistan 4050-an, dan untuk volumenya memang masih ya agak besar aja, tapi tidak terlalu signifikan untuk Telkom. Coba kita lihat intraday-nya dari Telkom. Oke, seperti ini teman-teman ya, memang cukup dominan. Ya, hijaunya di atas ini cukup dominan, yang hajar kanan 57%. Asingnya masih masuk terus. Asingnya siapa ini? Ada RX, GU, AK seperti itu. Baik, kita cek berikutnya adalah Avia. Ini juga sebenarnya beberapa kali dulu saya bahas. Ini coretannya masih sama. Roadmap-nya pun juga masih sama, di mana Avia ini titik kuncinya di sekitar 590-an. Karena itu adalah merupakan 50 retracement ya. Ini belum mampu, sudah mulai ngelewat. Ini menarik, bisa akan saya pantau untuk pergerakan dari Avia ya teman-teman. Kita lihat dulu untuk kondisinya. Hari ini sayangnya asingnya adalah net sell. Ini padahal sebelumnya adalah net buy Avia. Oke, volumenya memang belum mendukung untuk naik. Kita akan tengok intraday-nya dari saham Avia ya. Masih imbang ya, 50-50 buyer dan sellernya. Kalau tadi asingnya net sell, itu yang net sell ini YU, AK, BQ ya, KZ, RX. Tapi urutannya dari atas ini adalah yang paling dominan. Baik, kita update dulu BRIS. Saham BRIS ya. Koreksi sebentar kemarin, terus lanjut sekitar 2200, lanjut lagi, dan sekarang hari ini sudah sentuh di 2400. BRIS ya. 50 retracement targetnya di 2577. Updatean aja teman-teman untuk BRIS ya. 2577 kenaikan BRIS hari ini. Oke. Sayang volumenya cukup besar juga, cuman memang masih doji ya, butuh konfirmasi, dan asingnya masih masuk terus. Oke banget sih untuk BRIS ini. Buy on weakness ya. Ketika terjadi penurunan itu adalah saatnya untuk membeli karena trennya bagus banget. Namun sayang sebenarnya dari komposisi buyer sellernya ini adalah 55% sell at bid. Masih pada jualan ya. Mungkin orang-orang yang masih pegang barang di atas karena sebelumnya kan sempat tinggi. Asingnya net buy hari ini ya. Yang masuk ada RX, asing, ZP, BK. Baik, kemudian kita update dulu untuk JSMR ya. Oke, seperti ini JSMR hari ini. Oke, seperti ini. Hari ini mencoba untuk naik lagi, di mana kemarin sempat di 5200 namun masih belum mampu ya. Oke, 5200 resistan. Hari ini asingnya mulai masuk ya teman-teman. Silakan dicek besok kelanjutannya. Oke, ini juga saham Kompas 100, Bisnis 27, Srikati, Infra, MNC 36. Ini untuk indeks-indeksnya ya. Oke, kita lihat intraday-nya dari saham JSMR sekarang. JSMR, oke. Ya masih jualan ya teman-teman. 54% sell at bid. Yang beli tadi asingnya ada YP, KZ, BK, karena untuk hari ini asingnya kan mulai masuk ya. Untuk JSMR hari ini asingnya kan mulai masuk. Oke, ini updatean ya teman-teman, updatean untuk TPIA. TPIA masih cukup oke sebenarnya ya. Saya masih belum punya ya, karena kalau dia terkoreksi ini sudah sama, bisa kita hapus. Untuk mengukur koreksinya sekarang bisa. Oke teman-teman. Oke, saya masih belum punya karena pergerakannya tipis aja, jadi nggak menarik minat untuk beli dulu ya. Oke, kita cari supportnya aja.
Support pertama di 5320, support kedua yang penting di 4913 ya. Itu aja dulu, masih belum tertarik untuk masuk di TPIA. Ya ini asingnya juga masih masuk terus. Dari saham Pak Prayogo yang rebound balik lagi bagus ya, ini aja ya teman-teman. Karena brand juga nanti akan saya bahas juga. Oke, kemudian kita cek dulu asingnya dulu deh, ininya net buy net sell-nya dulu. Untuk saham TPIA ya. Ini masih bagus, 57% buy at over ya. Oke, tadi untuk TPIA kan asingnya masih masuk ya, ini ya, masih biru. Nah, komposisi asingnya itu adalah ini teman-teman. AK, BK, LJ, XA ya untuk TPIA. Baik, kita update untuk saham cuan sekarang. Masih doji, butuh konfirmasi, walaupun hari ini sempat menghijau, mulai menghijau, tapi ini ada konfirmasi saya lihat. Saya termasuk yang beberapa kali sudah mulai trading di saham ini ya, trading sifatnya. Dan biasanya saya pair dengan PTRO ya, tapi ini kita cek dulu cuan, hari ini asingnya net sell. Ya, saya pair biasanya dengan PTRO. Nah ini saya pair dengan PTRO, di mana PTRO biasanya saya gandengkan gitu ya. Kalau di sini di atas saya kasih PTRO, cuan maksud saya ya, di bawah saya kasih Petrosi. Dan saya biasanya ngelihat dari akun yang lain, kalau cuan bekerja biasanya PTRO saya ini. Saya belum tahu untuk yang, silakan teman-teman cek ya tentang berita akuisisi itu. Tapi saya nggak ngikuti beritanya, cuman saya ngelihat kalau apalan saya kalau cuan bergerak biasanya PTRO-nya juga bergerak ya. Tapi sifatnya semuanya ini adalah hanya tradingan ya teman-teman. Kita mungkin cek dulu untuk asingnya di cuan masih jualan, untuk PTRO asingnya kecil aja. Oke, kita lihat mungkin di intraday-nya dulu untuk saham cuan ya. Oke, ini imbang aja buyer sellernya sekarang PTRO. Oke, ini juga imbang aja antara buyer dan sellernya. Baik, kita cek dulu, update dulu untuk saham semen SMGR teman-teman. Ini SMGR. Kita akan update untuk trennya dulu ya. Saya ambil yang paling dekat aja dulu. Ya, ini ada satu tren besarnya, tapi sepertinya kita mungkin bisa gunain yang lebih kecil aja ya. Trennya yang lebih kecil aja. Yang di sini aja dulu. Oke, ini hampir terjadi penembusan tren untuk yang kedua ya, tren yang kedua. Yang saya cetak lebih tebal. Yang bawah ini teman-teman ya. Oke. Mungkin bisa saya gambarkan Fibonacci-nya. Ya, ini kenaikan dari SMGR teman-teman, ini tertahan di supportnya 6145 dan kenaikannya bisa sampai resistan 630, 6325. Berikutnya ada 50 retracement 6470 untuk SMGR ya. SMGR hari ini asingnya masuk ya, besar, dan ini sejak tanggal 25 Januari asingnya masih lanjut naik continuous ya. Silakan teman-teman dipantau untuk saham SMGR ini ya. Ini juga asing, ininya juga masih masuk ya. Ajar kanannya 52%. Kalau tadi untuk asingnya di SMGR masih masuk, itu ya ini nih asingnya, ada YP, RX, AKYU. Baik, kemudian updatean Mayor yang kemarin udah saya bahas juga. Mayor ya updateannya. Ya memang masih pergerakannya kan memang masih ada tren turun dia tuh. Oke, cuman kita lihat aja dulu deh. Saya nggak punya barangnya, cuman ada teman saya yang biasanya suka consumer ya. Oke, kita lihat dulu resistan. Ini karena dia rebound dari dasar udah 2 hari ya. Nah, kalau dari sini dia udah ngetes resistan hari ini teman-teman. 2420. Ya 2420 ini perhatikan dulu deh. 2420 50 retracement-nya itu. Itu dulu yang harus dilewati oleh ini saham. Nah,
sudah hampir juga ngelewatin tren resistan ya. Untuk mayor, sayangnya untuk asingnya masih belum pada masuk ya. Untuk di mayor, asingnya masih belum pada masuk. Kalau kita lihat sebenarnya yang hajar kanan tuh dominan. 62% hajar kanan nih seperti ini, dominan kelihatan. Baik, kemudian saham metal permetalan ya, maksud saya baterai gitu. Kita akan cek dulu. Ini juga masuk LQ45 sebenarnya, MBMA teman-teman. Oke, MBMA dia masih rebound dari retracement, masih dalam, kan dia naik tuh kemarin sampai 50 retracement. Baru kemudian terkoreksi, koreksinya cukup tertahan di 38 retracement. Kuncinya di sini di 637. Kalau dia turunnya di bawah 637 nanti peluangnya bisa sampai di 583, dan untuk resistannya dia di 720 untuk MBMA ya. MBMA kita cek masuk LQ45 ya. Sayang asingnya malah keluar hari ini, besar ya beberapa hari ini. Dan kita lihat volume sebenarnya cukup besar. Langsung kita lanjutkan di sini intraday-nya dari ini saham MBMA. Oke, ini ada 56% buy at over. Asingnya yang keluar di HP tadi, ini masih dominan keluar ya, buang kiri. Baik, kemudian AMMN teman-teman. Ini masih bagus juga nih, tapi ya pergerakannya memang sudah mulai agak sempit begitu ya, tapi masih on channel, on track ya. Updatean aja ini. AMMN asingnya hari ini masuk nih. Ini overall sih secara umum masih dominan ya untuk asingnya yang masuk di sini. Untuk AMMN ini masih, kalau dari sini asingnya kan masih masuk tadi. Sorry, kita cek dulu untuk asingnya di AMMN tadi kan masih masuk ini ya. Yang ini masih masuk. Nah, asingnya siapa aja itu yang kelihatan di sini. AK, BK, ZP, JU. Oke, baik, kemudian adalah ESA ya. Kita cek dulu saham ESA, ini juga LQ45 teman-teman. Dia berada di support ya. Perhatikan dia berada di support. Jadi apakah ada peluang untuk rebound ya? Untuk resistannya bisa kita ukur dari sini, Fibonacci kecil tapi. Jadi saya bacakan aja resistannya 520, 538, 550 ya. Untuk ESA. ESA asingnya sebenarnya dominan masuk terus ya. Kemarin penurunan ya, di kemarin itu volumenya besar sekali untuk penurunan. Mungkin terjadi selling climax kemarin dan hari ini adalah reversalnya ya. Kita pantau untuk beberapa hari ke depan untuk ESA karena dia ada rebound dari dasar ya. Oke, kita cek ESA di sini. Teman-teman, ini masih dominan yang jualan 54% ya. Baik, kemudian yang bergerak naik terus teman-teman, ini sliver-sliver. Tapi ternyata kalau kita lihat sebelumnya dia memang pergerakannya begini sih, kayak saya skip biasanya. Tapi nggak apa-apa, ini saya bahas dulu. Ya kalau ngelihat seperti ini dia hanya kembali saat ini sedang kembali ke 640 ya. Karena sempat konsolidasi lama, turun dalam dan kemudian sudah kembali lagi ya. Sementara itu ini nggak saya bahas, ini aja deh. Ya, saya jarang juga masuk di sini. Market cap-nya sebenarnya cukup besar ya, SRAJ. Baik, kemudian ada satu saham yang masuk LQ45 ya, teman-teman. Itu adalah PTMP. PTMP. Nah, PTMP ini market cap-nya masih kecil ya. Kalau kemarin PTMP ini kan memang naik tinggi. Ya, naik tinggi. Tapi terus hari ini turun. Yang kemarin memang naik tinggi, terus dibanting turun. Jadi saya sebenarnya mulai masuk di sini, karena sebelum pengumuman masuk ke LQ45 ya, kan hari ini dia mulai masuk LQ45 untuk PTMP. Hari ini kan langsung nih terdaftar di include di
LQ45. Nah, itu sebelum masuk ke LQ45 tuh saya kemarin sempat masuk karena biasanya naik, tapi memang setelahnya mungkin turun karena rebalancing atau mungkin orang-orang yang tadi membeli untuk suatu tujuan nanti dilepas sebelum penetapan tanggal indeksnya, seperti itu. Nah, ini terjadi ya. Jadi saya memang sekitar 3 kali masuk di sini. Baru kemarin juga sempat masuk, tapi saya jual di 328 di saya sempat masuk, saya jual di 328 di sini. Terus turun tiba-tiba ya. Jadi saya mencoba masuk di sini. Mencoba masuk lagi di ARB, ternyata turun. Jadi yang masuk ARB kemarin tadi udah saya jual. Bahkan saya 2 kali trading di sini. Dan satu akun lagi ngambil di 184. Ini masih pegang sementara. Alasan saya ya karena LQ45 tentu ketika dia menjadi LQ45 ya. Kemarin market cap-nya sudah 1.000, ini kan 700 sekian. Dengan menjadi LQ45 maka exposure-nya ke manajer investasi menjadi lebih besar. Seharusnya begitu. Sehingga harapan saya pergerakannya menjadi lebih bagus lah gitu. Walaupun hari ini juga ya cukup oke sebenarnya, ini LQ45 yang mungkin secara harga dia murah ya nominalnya gitu. Oke, baik teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Ini adalah market update, kondisinya marketnya masih belum begitu menyenangkan ya. Kecuali teman-teman memegang sahamnya yang sip-sip ya, seperti itu ya. Sebenarnya saya kemarin PTMP dan hampir mirip nih, PMMP. Sama-sama harganya ya masih di bawah 500-an semua. Saya kemarin trading 2 barang ini, tapi terus akhirnya saya fokus ke sini. Mitra Pack ya, teman-teman. Itu aja sementara sambil nunggu Pilpres ini teman-teman ya, hasilnya seperti apa, marketnya akan berespon bagaimana. Lebih sepertinya marketnya sedang pada wait and see. Baik teman-teman, begitu dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.